Nah, kemarin tuh ada video ini ya. Sebagai disclaimer, video ini tersebar di internet, kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Ada kemungkinan ini video klip. Karena kita pernah, jadi waktu itu sempat ada kasus yang kurang lebih sama, meskipun kita nggak tahu ini apa ya. Jadi ada orang bikin video, cowok dimarah-marahin sama ibunya si cewek, katanya kayak kamu miskin segala macam bla 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 bla. 2 minggu kemudian tiba-tiba ada sebuah lagu, video klipnya itu lah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini video klip juga? Karena secara natural tidak natural. Gimana sih? Secara natural tidak natural. Kamu neng di baru di rumah mau metu. Kayak sopo? Si ceweknya ngelihat gitu kan. Bajingan kok gancok tak parani. Tapi tangannya tuh enggak. Coba kita lihat TikToknya Izurfa. Intinya ada ada cowok mergokin ceweknya selingkuh di Tulungagung. Ini tulisannya Tulungagung. Padahal ceweknya udah sempet dibeliin perhiasan segala macam karena katanya dia sudah tunangan. Terus ada video si cewek dimarahin sama ibunya. Sopo? Kabeh-kabeh mbok ayahe. Ibu karo bapak ora tau ngajari awakmu koyo ngono. Ora tau, Dok. Maksudnya kabeh-kabeh mbok ayahi maksudnya apa sih? Diayahin gitu sama dia apa? Apa diayangin apa? Gua orang Jawa. Tapi gua nggak Jawa-Jawa banget, gimana sih maksud gue? Nah, sebenarnya ya ada beberapa keanehan. Pertama, lightingnya kayaknya ngarahnya ke sini. Terus secara angle segala macam terlihat bagus sekali. Reaksi cowoknya juga membingungkan. Gua kalau jadi cowoknya gua akan lebih marah dari itu yang pasti. Terus terbalik, bapaknya ditenangkan ibunya. Padahal biasanya ketika kondisi kayak gini di kenyataannya, ibunya akan marah-marah, bapaknya akan diam di pojokan ngeliatin kecewa. Ya. Siapa tahu dia berasal dari keluarga yang berbeda, kita nggak tahu. Ini hanya asumsi by the way. Terus semuanya berakhir dengan menunjukkan video-video ini. Jadi ada video ngasih lihat dia megang gitar. Terus ada video dia katanya lagi ngebawa seserahan untuk tunangannya itu. Meskipun gue juga bingung kalau tunangan pakai baju kayak gitu, mungkin emang udah biasa. Tanggal 15 Oktober lamaran dengan niat mengikat dia dan rencana 10 Mei menikah. Tapi kayaknya beneran, Pan. Tapi kayaknya beneran sih. Kok gue jadi ragu? Ini beneran apa bohongan? Sorry ya, gue selalu skeptis entah kenapa. Apa kita percaya aja, Pan? Oh parah banget ceweknya, sumpah ini. Aduh, apaan sih cek? Gini nih. Gitu, harus gitu gak sih? Gimana ya, ada bau-bau fishy gitu loh. Tuh kan ada juga yang mikir kayak gue nih, konten video klip. Lanjutkan kak. Video klip Encen, info lokasi. Banyak banget woman begini, heran. Wah, one day one woman. Waduh. Lu tau gak sih video yang kayak kaki di pinggir jalan? Gue kalau jadi cowoknya gue akan kayak bajingan. Terus kayak wah happy lagi gitu. Sambil ada videonya di sini, bajingan gitu, bagus. Ya udah mas, masih banyak ikan di laut. Meskipun banyak yang mancing, tapi ya at least masa nggak dapat sih 1-2 ikan mah. Kita butuh kecakapan khusus supaya kita terhindar. Idi kayak yang tadi nih. Ini kalau dikompil jadi satu bisa. Jadi intinya mbaknya ini ditelepon, namanya adalah Sayang. Yang negatif tapi bisa memanfaatkan. Tapi dia nontonnya sambil ngegandeng cowok. Mari berpositif thinking. Siapa tahu mas-masnya lagi ngetes sinyal. Pengen nelpon ibunya di rumah tapi takut gak kedengeran, jadi dia nelpon pacarnya dulu yang di sampingnya.
sulit sih memikirkan positivitas seperti itu, tapi mungkin, nggak mungkin. Dan gue juga sebenarnya nggak tahu ya kenapa mas-masnya ngevideoin gitu. Maksudnya kenapa ada orang yang ngevideoin kayak, ih dia ditelepon ayangnya, mbak angkat mbak gitu. Iya. Terkonsep. Kita boleh nggak sih ngomongin ini? Kayaknya nggak boleh dah. Udah mau puasa ya, nggak boleh. Iya nggak boleh, ya astagfirullah. Jangan pacar-pacaran, nikah. Nggak boleh gibah. Ada. Waduh. Daripada tumbuh rumput ilalang, mending ditanami sayuran ya kan. Lumayan hasilnya bisa dijual untuk tambahan penghasilan. Lulu. Tapi boleh nggak? Enggak, masalahnya moralnya itu Pak. Iya, kalau kita bicara moral kayaknya iya sih, ini tidak etis dilakukan. Dan kita juga nggak tahu ini atas persetujuan keluarganya atau enggak. Tentu tidak mungkin atas persetujuan yang sudah meninggal dong. Gimana mintanya maksud gua? Tapi keluarganya tuh setuju atau enggak gitu-gitu. Cuman lu tau kan ada beberapa kuburan yang kita harus bayar per tahun atau per berapa kali sekali untuk kuburannya dirawat, entah yang tumbuhannya dirapihkan atau ini atau itu. Sekarang kayaknya udah nggak boleh di keramik ya kuburannya. Gue lupa dah. Kalau misalkan tanaman ini pada akhirnya digunakan untuk merapihkan pemakaman tersebut, ya mungkin masih masuk akal. Tapi kalau untuk dijual, gue takut sih. Gue lagi masak Indomie ya kan, ditaruhin sawi, waktu dimakan ada rasa-rasa Pupuk gitu dong. Aduh gimana ya? Kenapa bilang pupuk terus gue bingung jawabannya gimana? Iya sih. Masalahnya di tanah kuburan bro. Bukan tanah kuburan. Lu tahu gak sih cerita-cerita serem tuh berawal dari tanah kuburan? Orang nyantet lah, orang matiin rezeki orang pakai kuburan. Ini sayurnya ditanam di tanahku. Gue nggak tahu. Tapi ini banyak tanaman. Tapi kalau kayaknya ini mah natural dan emang bagus gitu. Ya untuk memperasri makam. Kalau ini kayaknya ini dah kebun aja. Udah ada serem sih, cuman ya udahlah. Bagaimana pandangan lu tentang ini? Nah, gue lempar ke lu. Bagaimana pandangan lu tentang ini? Apakah boleh? Kalau kita bicara boleh atau enggak kan semuanya kita perlu bilang balik lagi ke keluarga nggak sih? Karena kan pemakaman umum tanahnya pemerintah nggak sih? Iya sih, tapi di atas makamnya sih. Iya juga sih. Mari kita ngebahas tentang Bali. Seperti yang kita tahu, Bali adalah tempat yang bagus sekali untuk para bule-bule. Bahkan lu tahu sendiri, orang luar negeri nggak tahu Indonesia tapi tahu Bali gitu. Ada beberapanya yang kayak gitu. Dan akhir-akhir ini Bali tuh lagi jadi omongan banget, terkhususnya turis-turis. Turis-turis yang berasal dari Rusia. Gue juga nggak tahu kenapa awalnya, tapi setelah gue cari tahu, wow. Nah, video ini akan membawa kita kepada kerandoman lainnya yang pernah terjadi di Bali. Gue udah sempat nge-record ini, tapi gue rasa videonya nggak cukup bagus. Mari kita ulang lagi. Jadi beberapa hari ke belakang, orang-orang itu mulai kesel sama perilaku bule-bule yang mengendarai sepeda motor karena kadang random. Lu tau lah, maksudnya kita bicara Amerika deh. Amerika kan rata-rata orangnya naik mobil. Karena beberapa dari mereka itu bilang kayak, men, Amerika itu dingin, tidak cocok menggunakan sepeda motor karena artinya ketika dingin lu naik motor ya lu harus tebel-tebel segala macam, buang-buang waktu, intinya hanya orang yang effort doang yang naik motor di Amerika. Mungkin gua nggak tahu. Lu bisa koreksi gua kalau gua salah. Gua nggak pernah kesana. Yang artinya kalau misalkan dia nggak pernah naik motor seumur hidupnya, lu berharap apa sama orang yang tiba-tiba datang ke sebuah negara, nyari penyewaan motor dan dikasih, kemudian disuruh bawa motor gitu? Ya kelakuannya selengean dong. Nggak semua. Tapi sekalinya ada tuh pusing banget gitu. Dan dengan kendaraan yang mereka punya, mereka kayak seolah-olah memiliki hak akan plat nomor yang mereka inginkan. Makanya dari kemarin tuh yang jadi pembahasan, kok bisa bule-bule ini naik motor, katakanlah dengan tidak mengenakan helm, terus plat nomornya tuh sembarang. Oke lah kalau yang ini dia di atasnya masih ada plat nomor, meskipun di belakangnya ada tulisan IPKIS. Gua nggak tahu IPKIS itu apa.
Gua nggak tahu apakah itu komunitas, akun Instagram atau namanya. Mas Ipkis. Mas. Bule dipanggil apa sih? Mister Ipkis. Aneh banget. Terus ada yang lain juga, ada Domogatski, ada Tep, yang mana Tep lebih terdengar seperti orang Thailand sebenarnya. Wih, Lambo bro, Goks. Kok bisa ada Lambo plat nomornya sembarang kayak gini? Lu tahu kan kita tuh punya kecenderungan ngeliatin mobil keren lewat, yang artinya ketika lebih sering dilihat, lu harusnya menjaga nama baik dari mobil. Kenapa? Domogatski itu apa? Domogatski cok? Pemilik awal Lamborghini Domogatski yang dipakai bule di Bali buka suara. Pemilik saudara Sergei Domogatski dari Rusia. Hah? Lamborghini warna putih itu memiliki plat asli. Oh, ada plat aslinya. Atas nama PT Eko Sinergi Teknologi yang beramat di Bandung. Loh, jauh. Oh, jadi mobil itu emang awalnya milik PT tapi kemudian dijual. Rada aneh ya kalau dipikir-pikir, PT punya Lamborghini sebenarnya. Terus dijual ke bule Rusia. Terus karena mungkin dia kesulitan bayar pajak karena STNK udah diblokir dari sejak dijual, langsung diblokir. Jadi dia harus balik nama kalau mau bayar pajak. Oh, karena kan untuk balik nama dia harus cari KTP orang lokal untuk nama di STNK. Kalau dia mau bayar pajak pakai nama kantor saya kan nggak bisa karena udah saya blokir. Jadi kemungkinan karena belum dibalik nama, orang akan tahu kalau plat nomornya ini sudah mati dan dia memutuskan untuk kita ganti aja Domogatski. Bisa begitu ya? Oh, alah. Keren. Prince keren. Ruski itu Ruski, respect. Ruski itu Russian gak sih? Tomkin. Wah, Tomkin. Gue taunya Tomcat. Oh, Tomkin ini udah pernah kita cari ya? Tomkin. Yang kemarin gue bingung adalah dia followersnya cuma 7.000. Gue bilang cuma karena gue pikir orang yang pakai plat nomor dengan Instagramnya udah verified, udah banyak followers atau gimana. Ternyata gue lihat 7.000 mungkin dimaksudkan untuk promosi lagunya dia itu. Tapi karena kemudian banyak orang yang nyari nama ini, akhirnya sama dia di private. Kata gue, lu hapus akun. Ana Bukai. Apakah Ana Bukai adalah akun Instagram? Oh, nggak ada, bukan. Ana Bukai bukan. Edward, penting banget orang tahu nama lu Edward ya. X-Max tuh 60 juta, 70 juta nggak sih? Maksudnya itu 250 cc yang memiliki namanya Edward. Dan dia ada tahunnya loh. 1/2027. Jadi tahun 2027 dia meninggal. Kok kita ketawa sih? Harusnya gak boleh ketawa gak sih? Tahu, masa lu nama lu sendiri ada expired date-nya anjing kayak minuman, kayak roti itu gitu. Nah, ini tap. Nah, tap-tapan. Kirain plat gini di IG cuma editan, ternyata hari ini ketemu beberapa, salah satunya punya si Om Moskow cabang Bali. Zaya Bali. Ya gitu-gitu deh. Sampai akhirnya pihak kepolisian di Bali memutuskan untuk plat yang kayak gini ditiadakan. Dan orang-orang yang gak pakai helm di jalanan, gak peduli itu bule, gak peduli itu orang Indonesia, tetap akan ditilang. Dan itu adalah ganjaran yang akan mereka terima gitu. Masalahnya kalau dipikir-pikir cukup kocak sih. Kayak dia gak pakai baju, cuma pakai boxer, ditilang gitu. Dianggapnya naik sepeda kali ya. Chill banget gitu. Terus ini juga menjadi salah satu yang kemarin orang-orang lihat banget, karena ada seorang bule yang marah-marah ketika diberhentiin sama polisi karena nggak pakai helm. Alasan. No, stop it. Dia ngebawa-bawa maling tuh maksudnya apa sih? Maksudnya helmnya diambil maling, dia bilang apa gimana? Asik.
Kunci motornya diambil ya? Kunci motornya diambil. Lah mbak, lu juga baju kayak gitu aja mbak, emang kagak dingin apa? Panas sih. Dia sudah tinggal di Bali 23 tahun. Yang seharusnya kalau 23 tahun sudah tinggal di sini, artinya tahu kalau manusia kemana-mana pakai helm. Mbak, lu tahu nggak sih mbak, ada aturan yang kita sempat ada perkara loh, kita memperdebatkan naik motor boleh pakai sendal apa kagak. Masa helm masih dipertanyakan gitu. 23 tahun tuh lama banget loh kalau dipikir-pikir. Kalau 23 tahun, iya berarti dia ke Bali tahun 2000 pas. Lu ngapain? Lu kerja apa? Intinya banyak orang yang ditilang karena ada yang motornya nggak ada plat nomor, nggak pakai helm, segala macem. Dan kayaknya akan semakin diperketat akhir-akhir ini. Karena ya dipikirnya orang udah mulai jengah aja kali. Udah capek gitu. Ledowski juga kenapa? Dia pakai baju gini apa? Dikedepanin gitu loh. Biar apa ya? Tanning lu di jalan. Orang Indonesia beneran sih kagak. Orang Indonesia mah takut panas ya. Kesel sama panas, mereka kan pengen coklat ya. Kemarin gak terima suara ayam berkokok, sekarang gak mau ngikutin aturan. Tamu minimal tahu diri lah. Gar. Oh iya, terus gue juga ingat ada perkara ini. You wanna steal money? You wanna steal money? You wanna steal? Ada salah satu turis juga yang melanggar lalu lintas dengan dia tidak pakai helm, dia nggak pakai baju. Gue juga nggak tahu. Harus ada aturan nggak sih orang kalau di Bali tuh harus pakai baju? Gue nggak tahu ya. Tapi intinya harus pakai helm, terus diberhentiin sama polisi. Tapi si bulenya ini bilang kayak, oh lu mau duit, lu mau ngambil duit gua, oh duit yang gitu-gitu. Nah kita kan kecot kan di tengah jalan. Dan dia merasa aturan di negaranya itu bisa diaplikasikan di Indonesia. Yang mana dia marah-marah, ngapain lu ngeberhentiin gue di tengah jalan, kayak gitu. Terus ya intinya orang-orang tuh langsung kayak pada marah-marah, ya udah deportasi aja, deportasi. Meskipun pada akhirnya tetap ada yang menyalahkan pemilik rumah itu sendiri sih. Mungkin dia mikirnya kayak, oh itu orang Indonesia nggak pakai helm, saya juga gitu kali. Iya, dia pembelaannya adalah itu orang Indonesia aja kagak pakai helm, lu berharap orang luar pakai helm gitu maksudnya. Diminta introspeksi. Nah terus yang intinya adalah ini yang lagi rame banget belakangan ini. Karena kan beberapa hari ke belakang dan ke depan akan ada festival-festival yang diadakan di Bali gitu. Acara-acara keagamaan, upacara dan lain sebagainya akan diadakan di Bali. Terus ada satu kejadian di mana mas-mas ini tuh lagi diberhentiin, lagi kayak pelan-pelan dulu nih mau ada acara atau gimana, intinya tahan dulu di situ. Tapi dia malah ngamuk, terus dia marah-marah. My girlfriend? I tell you go that way, yeah? You tell me. Yeah? You go that way. Okay. Go that way. It's okay. Oh ceweknya berusaha nenangin. You don't talk too much, yeah? Yeah? It's okay. 2 years in Bali. I know. 2 tahun di Bali. 2 tahun saya tidak menggunakan helm. Motornya Triumph loh, mahal. Bali. I respect Bali. 2 years in Bali. You go that way. 2 years in Bali. Don't touch my girlfriend. You don't touch my girlfriend. Tiba-tiba You ngamuk. don't touch my girlfriend. Dia ngamuknya gara-gara katanya kayaknya dia merasa ceweknya itu dipegang atau gimana gitu. Dia bilang sih dipegang ya. Meskipun sebenarnya dari artikel yang beredar katanya itu intinya miskomunikasi aja gitu, miskomunikasi karena di stop, akhirnya itu terjadi dan sudah selesai, tidak ada persoalan yang serius. Videonya cukup panjang, tapi intinya dia marah-marah terus dia ditenangin gitu loh. Ditenanginnya tapi dijenggut. Ya gimana sih orang diteriak-teriak gitu kesel.
Nah yang kocak di sini tuh ada kayak ada bule lain gitu, terus kayak dia nanya, What are you doing? What are you doing? Ditenangin gitulah, ditenangin. Turis asing mengamuk dan menantang duel pecalang hanya lantaran disuruh melambatkan kendaraannya ketika ada prosesi upacara adat pengambilan tirta suci. Dan pada akhirnya ini ngebawa kita ke pertanyaan lainnya, apakah dari dulu yang kayak gini dan ada cuman kita nggak ngeh, atau emang baru-baru ini aja, atau emang ramenya karena mulai banyak video upload lah segala macam. Orang sempat ada artikel apa deh yang bilang kayak kalau misalkan ada hal yang enggak kejadian di Bali, tolong jangan disebar di internet gitu-gitu kan. Kita semua tahu lah, maksudnya Bali hidup dari pariwisatanya gitu. Salah satu pemasukan terbesar, bahkan kita tahu sendiri kemarin ketika Covid tuh banyak yang terdampak gitu. Tapi di sisi lain kayaknya kita juga harus tegas deh sama orang-orang ini. Lu tahu gak sih perasaan kayak ada tamu dateng terus dibaik-baikin sama seisi rumah lu, tapi ketika lu yang ngelakuin, lu nya diomelin habis-habisan gitu, sedangkan dia enggak. Itu kan terjadi sama halnya kayak, kok orang lain datang ke sini plat nomor diganti boleh, gua enggak, yang gitu-gitu loh. Takutnya jadi kayak merasa dianaktirikan yang orang Indonesianya beneran. Dan ketika itu terjadi nggak enak dong. Jadi akhirnya ya ada beberapa aturan yang terjadi kalau gue nggak salah. Bule Bali bakal dilarang sewa motor, yang mana akan berdampak kepada orang-orang yang nyewain motor di sana. Atau harus nunjukin SIM internasional. Tapi ya cara terbaik adalah gini men. Lu tahu dia, lu tahu Doski. Kita lagi bicara Chris Hemsworth, Thor. Ke Bali bawa motor make helm, dan helmnya kayaknya helm bawaan Honda nggak sih? Kayak helmnya juga bawaan Honda. Kita lagi bicara Thor men, son of Odin, dewa petir duar, pakai lo helm Doski. Tetap takut palanya benyek kena brio gitu. Kayak kalau misalkan nabrak atau apa tuh tetap ketakutan gitu. Dia pakai baju. Ini istrinya ya di belakang ya, gue gak tahu deh. Tapi dia sama-sama pakai helm. Dia plat nomornya apa? Plat nomornya normal. Maksud gue kayak tirulah gitu. Kita harus bilang sama bule-bule gak sih? Bule, tolong kalian turis-turis tirulah Thor, karena Thor aja mematuhi aturan, masa kalian enggak? Atau mungkin kepolisian Bali ya bekerja sama dengan Chris Hemsworth gitu, terus bikin apa baliho gede tulisannya Thor aja pakai helm, nah gitu. Itu ide yang bagus nggak sih? Cemerlang men. Maksudnya kayak orang kalau misalkan yang difoto adalah Udin, siapa Udin? Orang nggak kenal Udin gitu. Ngapain gue ngikutin Udin gitu? Chris Hemsworth, Thor. Di mana? Di mana dah? Di mana? Oh iya itu. Oh iya. Maaf bang, maaf. Tapi ya gue rasa itu dulu untuk bagian dari video-video kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau mau wisata ke Bali, jadilah warga yang baik. Kalau mau pelihara macan, jangan. Nggak boleh. Boleh nggak sih? Buktinya boleh. Wow. Kita ketemu lagi dengan kesempatan. Like, comment, subscribe. Kita tutup di sini. Sama gue Andri, sekian dan kenapa sih babi tuh namanya Ica? Maksud gue kayak kasihan gak sih orang-orang yang namanya Ica gitu? Kok bisa namanya Ica? Ica jatuh Ica. Udah mah di kerangkeng kebalik. Ya Allah, ngedrift. Ica ngedrift. Dua kata lucu, babi ngedrift. Wah. Soing. If you wanna, if you know. No ini Tokyo. Salam untuk Ica. Cabut bye-bye, thank you.